Saudara, Kepulauan Mentawai dijuluki surga tersembunyi di Samudra Hindia. Tidak hanya dikenal dunia sebagai destinasi wisata selancar kelas internasional, tapi juga menyimpan potensi besar di sektor pertanian, perikanan, hingga energi terbarukan. Pemerintah terus berupaya untuk menjadikan Mentawai ini sebagai lokomotif pertumbuhan baru melalui investasi yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Namun, seberapa siap infrastruktur dan sumber daya manusia mendukung arus investasi dan bagaimana strategi agar potensi besar ini benar-benar memberikan manfaat bagi warga Mentawai? Hari ini kita akan mengulasnya selama 30 menit ke depan, peluang dan tantangan investasi Kepulauan Mentawai bersama saya Amanda Haj di Zona Inspirasi. Oke, dan saat ini untuk membahasnya sudah hadir secara langsung di studio Bupati Kepulauan Mentawai, Bapak Rinto Wardana. Halo Pak Rinto, apa kabar? Kabar baik. Sehat? Sehat. Oke, Pak Rinto terima kasih sebelumnya sudah datang ke Kompas TV pagi-pagi. Kalau kita lihat ini obrolannya menarik sekali, yaitu tentang investasi potensi besar yang bisa dikembangkan lebih lanjut lagi di Kepulauan Mentawai gitu ya. Tapi sebelum jauh ke situ mungkin saya mau bertanya terlebih dahulu mengenai visi besar atau mungkin secara general, secara umum dari pemerintah daerah dalam memposisikan Mentawai di peta pembangunan Sumatera Barat dan nasional ini seperti apa sih Pak Rinto? Ya, tahun 2024 saya pulang kampung, saya turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat dari pelosok-pelosok sampai ke kecamatan, dari dusun-dusun, desa. Saya melihat bahwa persoalan terbanyak yang paling banyak diadukan kepada saya adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur jalan mereka tidak ada, mereka harus lewat laut kemana-mana, akses utama itu lewat laut. Lalu kemudian internet tidak ada, listrik tidak ada, air bersih juga kurang, peningkatan layanan kesehatan juga tidak maksimal, lalu kemudian pendapatan per kapita mereka juga sangat terbatas karena masalah jalan itu tadi. Maka dari situlah saya menarik bahwa persoalan kami adalah kami tertinggal. Dari situlah saya melihat kita tidak harus tertinggal. Kita harus merdeka dari ketertinggalan. Itulah visi saya. Oke, itu adalah visi besar yang memang ingin diwujudkan oleh Pak Rinto sebagai Bupati dari Kepulauan Mentawai nanti ke depannya pasti ya 5-10 tahun mendatang. Merdeka dari ketertinggalan. Oke, nah lantas bagaimana pemerintah dalam hal ini menjaga keseimbangan antara investasi dengan pelestarian budaya dan juga kearifan lokal di Mentawai, Pak? Ya, beberapa waktu lalu ada satu investor datang untuk mau mengelola hutan di Mentawai. Saya katakan kepada mereka, kalau kalian mau masuk mengelola kayu di Mentawai, kalian harus siapkan yang namanya sawmill, pengolahan kayu. Harus dilakukan hilirisasi di Mentawai. Karena kenapa saya menganjurkan demikian? Karena kalau hanya kayu loknya yang diambil, maka itu pasti akan terjadi pembawaan hutan yang sangat masif. Tapi kalau ada sawmill, pengolahan kayunya, maka kayu yang diambil itu sifatnya tebang pilih. Sehingga tidak akan terjadi pembawaan hutan yang masif dan kelestarian hutan juga bisa terjaga gitu. Lalu kemudian terkait dengan sektor kelautan. Nah ini kan banyak sekali kapal-kapal nelayan asing datang ke sana bawa pukat harimau, lalu kemudian ngebom juga macam-macam. Makanya dari situ saya juga mengerahkan kepala desa dan aparatnya untuk melakukan pemantauan di wilayah masing-masing. Dari situlah kita bisa sedikit mengamankan. Cuman masalahnya ini kan masalah kewenangan pengelolaan kelautan kita tidak lagi di pemerintah kabupaten, tapi provinsi dan pusat. Sehingga kita disinilah terjadinya dilema bagi kita mau menjaga karena kita tinggal di sana, tetapi ketika kita memanfaatkan lebih lagi, kita tersandra dengan kebijakan dan aturan seperti itu. Nah, Bapak mengatasinya seperti apa akhirnya? Saya mengatasinya mau tidak mau saya harus mengambil sikap, karena apa? Nelayan saya juga kan mereka melaut di sana, mengambil manfaat dari sana. Maka saya katakan kepada para kepala desa dan juga camat untuk memantau pergerakan nelayan-nelayan asing supaya tidak leluasa untuk melakukan pengelolaan laut atau ikan di Mentawai. Apakah tidak ada koordinasi dengan provinsi atau mungkin dengan pusat gitu Pak untuk bisa mengolah ini bersama-sama gitu? Kita tetap koordinasi dengan provinsi. Hanya saja kan yang tahu situasi di lapangan kan kita di pemerintah daerah, karena mereka melaut itu menangkap ikan itu di wilayah kita. Kalau provinsi kan tidak bisa melihat itu. Hanya mereka dari segi aturan
undang-undang memberikan kewenangan kepada mereka bahwa pengelolaan itu di provinsi dan pusat. Oke, oke. Nah, selanjutnya ini mungkin yang tidak kalah menariknya adalah kalau kita bicara mengenai Kepulauan Mentawai, ini tidak lepas dari wisata bahari nih. Bahkan bisa dibilang ini Mentawai ini sebagai destinasi selancar kelas internasional. Banyak artis Hollywood bahkan ya. Bukan cuma turis mancanegara ini ya saudara, tapi juga artis Hollywood yang menjadikan Mentawai ini sebagai salah satu spot surfing terbaik dan favorit. Nah, bagaimana Pak Rinto sendiri melihat potensi ini sebagai pintu masuk investasi di Kepulauan Mentawai? Surfing kita, ombak kita itu adalah tambang kita yang tidak akan pernah habis. Karena inilah kekayaan Mentawai, keunggulan Mentawai, karena punya sektor, saya menyebutnya tambang ya. Kalau di daerah lain kan tambang batu bara, emas, nikel dan lain-lain. Dan itu akan habis. Tapi sementara untuk Mentawai, ombak adalah tambang yang tidak akan pernah habis. Tugas kami adalah melestarikan supaya terumbu karang tetap lestari, hutan juga tetap lestari. Makanya kami menjaga dari hulu ke hilir. Lalu kemudian tambang ini juga atau ombak ini juga yang menjadi pemantik orang datang ke Mentawai. Betul. Menumbuhkan menjadi gula ekonomi yang memantik mendatangkan para investor datang ke Mentawai. Itulah yang terjadi selama ini. Jadi memang itu menjadi potensi besar yang ingin Bapak kembangkan juga pastinya ya. Nah, kalau kita bicara mengenai potensi, tadi kan sudah potensi wisata bahari ya. Mungkin pasti ada juga sektor unggulan yang memang sedang didorong untuk memperkuat ekonomi Mentawai, Pak. Sektor-sektor apa saja sih, Pak? Iya, sebenarnya ada sektor komoditas kita sudah sangat kaya. Kita penghasil kopra terbesar di Padang di Sumatera Barat. Kopra, lalu kemudian kita penghasil minyak nilam juga di Sumatera Barat. Lalu kemudian kita punya lobster. Kita ini penghasil lobster termasuk ke-6 kalau nggak salah itu di seluruh Indonesia. Di Indonesia masuk 6 besar? Kita penghasil baby lobster terbesar juga di Indonesia. Dan baby lobsternya Mentawai itu dibawa sampai ke Vietnam. Itu fakta yang tidak dapat dipungkiri. Nah, ini kekayaan-kekayaan yang tidak terolah dengan maksimal. Lalu kemudian kita juga penghasil teripang, penghasil ikan tuna, penghasil kerapu. Nah, ini yang saya minta kepada para investor. Inilah kekayaan yang bisa dimaksimalkan, digali lebih dalam supaya nanti membawa perekonomian lebih baik lagi di Mentawai, mensejahterakan masyarakat Mentawai dengan melibatkan masyarakat lokal. Ketika usaha itu dibuka, libatkan masyarakat lokal. Itu selalu saya imbau kepada mereka agar para investor ini tidak sekedar membawa tenaga dari luar, tetapi berdayakan masyarakat Mentawai. Apakah SDM Mentawai masih tidak mumpuni untuk berbisnis atau ikut di dalam usaha itu? Disitulah terjadi alih teknologi. Transfer pengalaman, transfer skill, seperti itu. Nah, kalau kita melihat mereka sebagai orang yang masih terbelakang, saya rasa tidak, karena Mentawai sudah maju sekarang. Oke, menarik sekali. Nah, mungkin tadi saya ingin mengikat sedikit ya mengenai tadi pertanyaan di awal mengenai visi besar ya Bapak yang berkaitan tentang tantangan utama untuk bisa meningkatkan potensi investasi yang ada di Mentawai. Salah satunya adalah infrastruktur, Pak. Apa saja tantangan terbesarnya dan bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut? Tahan dulu Pak Rinto. Oke, siap. Jangan dijawab dulu, kita akan temukan jawabannya usai jeda saudara. Jadi tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi.
Mentawai. Masura Bagata. Kembali lagi di Zona Inspirasi Saudara dan masih bersama dengan Bupati Kepulauan Mentawai, Bapak Rinto Wardana. Pak, tadi di segmen sebelumnya ada yang belum terjawab, Pak, mengenai ini yang mungkin juga saudara di rumah pengen tahu adalah mengenai tantangan terbesar untuk meningkatkan iklim investasi di Kepulauan Mentawai. Tadi Bapak juga udah singgung ya sedikit mengenai infrastrukturnya. Ini boleh diceritakan mengenai hal ini, Pak? Ya, minggu lalu saya jalan dari Saliguma menuju Tinambu. Itu jaraknya sekitar 12 sampai 15 km naik turun gunung. Itu kita lewat jalan setapak, di mana kami mengantar kursi kepada anak-anak sekolah di sana. 12 km? 12 km lebih kurang lah. Itu kami mencapai ke sana itu sekitar 4 jam lebih, hampir 5 jam jalan kaki. Dan saya satu-satunya Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak Mentawai berdiri yang bisa mengakses ke Tinambu dengan jalan kaki. Jalan kaki. Padahal sebenarnya selama 25 tahun Mentawai jadi kabupaten seharusnya jalan itu sudah terhubung. Betul. Dusun dengan dusun, dusun dengan desa, desa dengan kecamatan sampai kabupaten. Nah, inilah persoalan tantangan kita terbesar. Semua masyarakat Mentawai yang di pantai barat itu mereka tidak punya jalan. Satu-satunya akses adalah lewat bot. Sementara badai, cuaca tidak dapat diprediksi, seringkali terbalik. Bulan lalu ada yang terbalik botnya. Itu viral juga, saya diwawancara juga dengan Kompas. Karena apa? Itu satu-satunya akses kita untuk antar pulau, antar kampung, antar desa. Nah, jalan ini yang menjadi persoalan kita. Beberapa investor datang ke Mentawai, mau invest kami, Pak. Tapi ketika mereka mengatakan, saya mau invest di sini, setelah dilihat ternyata nggak ada jalannya. Satu-satunya akses adalah lewat bot, lewat laut. Sementara sekali kita tarik bot, itu 15 sampai 25 juta biayanya. Mahal sekali. Sementara yang harus kita lakukan adalah bagaimana infrastruktur ini, jalan ini kita buka. Mulai menghubungkan desa, dusun dengan dusun, dusun dengan desa, desa dengan kecamatan. Ini yang sedang saya lakukan untuk membuka akses itu. Supaya para investor itu bisa memilih, saya mau berbisnis apa di Mentawai. Jadi mereka datang ke Mentawai tidak hanya terpaku, terperangkap, tersandra di pusat kabupaten saja. Kalau di sana ya itu-itu aja yang bisa dilakukan. Tetapi kan sementara kalau mereka mau berbisnis ikan, berbisnis lobster, itu ada di pelosok-pelosok itu. Nah, itu yang tidak dapat dilakukan mereka. Sehingga cost-nya untuk mereka berinvestasi sangat mahal sekali. Sangat tinggi. Maka urunglah mereka untuk berbisnis. Akhirnya mereka tidak jadi, akhirnya yang teraniaya orang Mentawai lagi, karena seharusnya investasi ini sudah masuk, akhirnya jadi tidak masuk. Itu persoalannya. Lalu kemudian masalah listrik. Listrik kita masih bermasalah. Karena tidak tersedia secara merata di seluruh Mentawai. Listrik yang ada PLN tidak mampu untuk mensuplai kebutuhan listrik. Bahkan ketika saya rapat dengan DPRD, sempat viral beberapa waktu lalu, pada saat rapat penting pada waktu itu, lampu mati, lampu listrik mati. Lampu Bapak mati? Lampu mati. Lampu mati, akhirnya Ketua DPRD pakai flash dari HP untuk membaca materi. Saya bilang, saya minta Pak, Bapak baca aja, saya aja yang menyenter. Akhirnya viral lah itu. Nah ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan ya kalau saya lihat ya. Nah itu satu. Yang berikutnya adalah yang ketiga masalah sinyal internet kita juga. Ketika lampu mati, internet pun mati juga. Pasti. Bahkan seringkali terjadi gangguan. Lalu kemudian masalah air bersih kita menjadi masalah. Tidak terhubung air bersih itu ke rumah-rumah warga. Akhirnya warga mandi di sungai, membuang hajat kotoran di luar. Akhirnya kan jadi nggak bersih. Sementara turis-turis menuntut kebersihan. Betul. Kebersihan. Sampah tidak boleh ada di Mentawai. Karena apa? Turis seperti itu. Oke. Lantas bagaimana Bapak menyikapi hal ini atau mencarikan solusi bagi tantangan ini, Pak? Yang pertama, kondisi sekarang anggaran infrastruktur itu sudah tidak ada. Di PUPR 108 miliar itu tidak jadi. Tahun ini 2025 dan saya dengar informasi juga tahun 2026 pun tetap masih sama, tidak digelontorkan. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan proposal untuk datang ke pusat, ke PUPR untuk langsung mengetok pintu, menjemput bola untuk
agar pemerintah pusat, Kementerian PUPR bisa melihat proposal kita ini masuk akal atau tidak, bisa langsung datang ke Mentawai untuk melihat kondisi bahwa Mentawai itu tidak sama dengan daerah daratan di Sumatera Barat. Mentawai itu pulau, kepulauan, terpisah dia, sehingga infrastruktur kami, jalan kami hampir tidak ada. Tidak, maksudnya kampung-kampung kami, desa-desa, dusun-dusun tidak terhubung satu sama lain. Ini yang menjadi kendala. Jalan yang ada itu hanya di kecamatan, di kabupaten. Sementara desa-desa tidak terhubung. Akhirnya makin mahal membawa komoditas, membawa barang dan jasa ke kampung-kampung, ke dusun-dusun dan desa itu sangat mahal sekali. Akhirnya berimbas kepada masyarakat dengan membeli dengan harga mahal. Oke, jadi yang Bapak Rinto lakukan saat ini adalah menjemput bola langsung, meminta mungkin bisa dikatakan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini ya. Oke, nah kalau bicara tadi kan mengenai keterbatasan yang ada di Kepulauan Mentawai untuk meningkatkan investasi. Tapi dari data yang ada kan memang sektor perikanan dan kelautan disebut punya potensi besar nih di Kepulauan Mentawai, Pak. Bagaimana strategi yang Bapak lakukan untuk menarik investor masuk ke dalam Mentawai dengan segala keterbatasan yang ada, Pak? Ya, kemarin saya baru pulang dari ada satu dusun, dusun itu hampir mayoritas penduduknya itu nelayan. Namanya Dusun Bose di Siberut Utara. Nah, kami ke sana. Bose ini adalah penghasil ikan asin terbaik di Mentawai. Bahkan kalau saya boleh mengklaim itu terbaik di Sumatera Barat. Ikan asin, Pak? Ikan asin. Wah. Karena apa? Malam suaminya menangkap, subuh pulang, langsung diambil oleh sama istri-istrinya mereka langsung olah. Langsung olah, langsung mereka ini. Jadi steril, jadi tidak kena lalat dan segala macamnya. Itu darahnya dibersihkan, jadi bersih, rapi dan enak sekali. Nah, apa yang saya lakukan di sana, saya mau taruh satu genset di sana, PLTD, diesel, supaya nanti ketika suaminya pulang, mereka bisa mengerjakan itu, mulai mengerjakan, mengolah hasil laut itu. Lalu kemudian itu yang bisa kita lakukan, lalu mempromosikan hasilnya, ketika kita dorong mereka untuk meningkatkan kapasitas produksinya, lalu kemudian kita ambil, pemerintah daerah ambil ke kabupaten, nanti pemerintah daerah yang membantu memasarkannya. Karena ini kita punya keunggulan di situ. Jadi tidak seperti ikan asin yang lain, ikan asin yang ada sekarang ini dari sisa-sisa. Ikan basahnya terjual, tidak ada yang tidak terjual, itulah dijadikan ikan asin. Tapi di Bose ini memang ikan yang premiumnya. Ikan fresh gitu ya, Pak, ya? Ikan premiumnya yang dijadikan ikan asin. Itu cara kita meningkatkan perekonomian masyarakat. Lalu kemudian kita bekerja sama dengan beberapa investor yang berjualan komoditas untuk menjaga harga. Supaya kopra, nilam, pinang itu bisa terjaga harganya, sehingga masyarakat dengan harga yang baik mereka dapat menghasilkan uang yang maksimal, sehingga program saya yang ke-6 terkait dengan peningkatan pendapatan per kapita 3 juta per orang per bulan itu bisa kita capai. Amin, amin. Pastinya itu adalah harapan kita semua ya, Pak ya. Nah, berikutnya ini apa bentuk peluang investasi di sektor pertanian? Tadi kita sudah membahas ya dari sektor perikanan, dari sektor bahari. Nah, kalau dari sektor pertanian dan juga energi terbarukan yang di Mentawai, yang ada di Mentawai, apakah memang ada insentif khusus yang diberikan oleh investor, Pak, yang mau menanamkan investasinya di Kepulauan Mentawai? Di Mentawai itu hampir semua kebutuhan sembako kita didatangkan dari Padang. Cabai, sayur, dan lain-lain. Nah, sementara masyarakat mau melakukan itu tetapi tidak punya kemampuan finansial untuk mengolah itu. Lahan kita punya luas, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Lalu kemudian sektor energi kita juga punya potensi besar. Misalnya ketika PLTS dibuka, itu bisa, laut kita bisa mendukung itu untuk membuka PLTS terbesar di Sumatera Barat pun ada. Beberapa waktu lalu ada investor datang, mereka akan membuka itu. PLTS nanti hasilnya nanti akan dijual ke PLN. Sehingga kami mudah-mudahan tidak ada halangan, persoalan ini bisa terjawab. Masalah listrik, energi listrik terbarukan dan lain-lain masih bisa dilakukan. Mentawai itu ada di samudera, angin kencang, jadi pembangkit tenaga angin bisa dilakukan, air laut juga
Jadi itu bisa potensi untuk dimaksimalkan. bisa digunakan kekayaan digunakan, alam yang ada di Mentawai sebagai bentuk untuk meningkatkan infrastruktur yang ada ya, terutama dalam listrik ini ya Pak ya. Pak Rinto, ini masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi lagi-lagi kita harus jeda dulu sejenak ya. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Welcome to Mentawai. Basura Bagata. Masih di Zona Inspirasi dan membahas tema kita hari ini seputar Mentawai Maju, investasi tumbuh, rakyat sejahtera bersama Bupati Kepulauan Mentawai, Pak Rinto Wardana. Nah, Pak Rinto, kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai investasi dari untuk sektor bahari, perikanan, ya, pertanian juga, bahkan energi terbarukan juga sudah kita bahas. Lantas, bagaimana sebenarnya investasi ini ya bisa bermanfaat langsung, dan bagaimana Bapak sendiri untuk membuat investasi ini rata dirasakan oleh warga Mentawai, Pak? Ya, kembali lagi persoalannya infrastruktur itu tadi. Kalau jalan ini sudah terhubung ke semua dusun dengan desa-desa dengan kecamatan, kunci utamanya jalan. Kalau kita bagaimanapun kita berbicara soal peningkatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan mereka, pemerataan, itu tidak akan pernah terjadi kalau jalan kita tidak ada. Jadi kalau jalan kita sudah ada, itu sangat memudahkan kita untuk mendistribusikan semua, apakah itu investasi, apakah itu barang dan jasa, lalu kemudian komoditas itu terdistribusi juga lewat akses jalan itu. Nah, kalau jalan ini sudah selesai, maka kami bisa menjawab persoalan itu. Karena inti dari semua persoalan itu adalah jalan. Kalau tidak ada jalan, maka kita tidak akan bisa memasang jaringan internet, jaringan listrik, peningkatan jaringan air bersih, peningkatan layanan kesehatan tidak akan mungkin kita lakukan. Kita punya ambulan laut. Ambulan laut. Okay. Jadi ambulan laut itu mengantar orang sakit dari Mentawai ke Padang. Lalu mengantar juga menjemput orang yang meninggal. Pasien-pasien kita meninggal di Padang pulang ke Mentawai. Itu sekali jalan 15 sampai 25 juta bayar sewa bot. Nah, ini yang saya ambil alih, saya tidak mau menyusahkan masyarakat saya ambil alih itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Okay. Jadi sekarang masyarakat sangat terbantu dengan adanya ambulan laut itu. Kalau ada orang sakit, darurat, bisa langsung diantar lewat bot itu. Okay. Baik malam maupun siang. Jadi bisa dikatakan sebenarnya infrastruktur yang ada di Mentawai ini menjadi satu kendala utama, nggak hanya untuk investor yang masuk, tapi juga warga yang tinggal di sana. Betul. Ya. Okay. Coba bayangkan masyarakat tidak bisa mengantar orang sakit ke rumah sakit, harus lewat laut. Bagaimana kalau badai? Tidak akan mungkin. Akhirnya kami harus menyerah. Menyerah pada nasib. Makanya jalan itu adalah kunci utama dari semua persoalan. Kalau jalan ini sudah terhubung, cita-cita saya selama saya 5 tahun memerintah ini, paling tidak sampai 2028 itu jalan ini sudah terhubung. Makanya ketika anggaran dari pemerintah pusat tidak ada,
mau tidak mau saya harus meminjam. Harus meminjam untuk dalam rangka membangun infrastruktur itu. Minggu depan dari Bapeda dan BKD akan datang berkonsultasi dengan kementerian untuk mengkonsultasikan terkait dengan pinjaman daerah. Apakah memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan mau gimana lagi? Maka kami harus menerima nasib. Pemerintah pusat seharusnya melihat dong kondisi di daerah. Bahkan mungkin bukan hanya Mentawai saja. Di pulau kabupaten-kabupaten kepulauan yang lain mungkin sama nasibnya. Bahkan bisa lebih parah. Tetapi itulah persoalan kami. Kalau jalan kami sudah ada, maka kami bisa menjawab semua persoalan yang ada. Jalan aja dulu. Sangat disayangkan ya, karena potensi Mentawai yang luar biasa, Betul. terutama alamnya. Nah, kalau tadi kan kita bicara membahas mengenai potensi investasi yang bisa masuk ke Mentawai melalui sumber daya alamnya. Tapi ini nggak lepas dari sumber daya manusianya, ya kan? Nah, apakah Bapak sendiri ada program yang sudah disiapkan untuk meningkatkan kapasitas SDM di Kepulauan Mentawai, Pak? Karena ini berhubungan juga pasti ya untuk meningkatkan investasi di sana. Ya, saya sudah ketika kami rapat dengan TAPD, saya di sana menyampaikan bahwa seluruh anggaran pendidikan, Dinas Pendidikan, jangan lagi diarahkan untuk membangun bangunan fisik. Selama ini kan hampir 100% itu untuk mendukung bangunan fisik. Saya katakan, sudah tidak zamannya lagi. 50% untuk fisik, 50% untuk peningkatan kualitas. Saya pengen ada laboratorium yang lengkap di Mentawai. Saya pengen ada yang namanya laboratorium bahasa, fisika, kimia, matematika. Lalu kemudian saya menyampaikan juga ada yang namanya program Inggris Sore. Jadi Inggris Sore ini di mana bule-bule itu berbaur dengan warga, mereka berinteraksi satu sama lain, tidak perlu bawa buku, berbicara langsung. Karena apa? Ini sangat dibutuhkan karena daerah kami daerah destinasi wisata. Turis-turis yang paling banyak datang ke sana. Betul. Jangan lagi ada bahasa-bahasa Tarjan. Jadi ketika turis datang kami bisa menyambut mereka dengan ramah, mengantar mereka menjadi tour guide sehingga masyarakat sekitar juga kebagian manfaat. Hanya dengan mengantar mereka, menyediakan minuman kelapa mereka, atau mensuplai sayur. Makanya kan ada satu tempat yang mau saya plot menjadi satu kota wisata, yaitu di Bokasa, Bosua, Katiet, Sao. Bosua dan Katiet ini menjadi tempat resort-resort. Lalu kemudian Sao ini saya plot untuk menjadi food estate-nya. Jadi satu kesatuan dia di sana. Satu berkesinambungan gitu ya Pak ya? Berdekatan dia. Jadi ketika kebutuhan makanan, sayur-mayur, buah itu disupport dari Sao. Untuk Katiet dan Bosua. Karena di sanalah turis itu berada. Oke, nah terakhir Pak, ini pertanyaan yang bisa dikatakan sebagai pamungkas nih Pak ya. Harapan dari Pak Rinto sendiri, terutama pemerintah Kabupaten Mentawai untuk Mentawai dalam 5 tahun ke depan seperti apa Pak? Iya, harapan saya yang terbesar adalah jangan lagi masyarakat itu ketika ada orang sakit masih harus lewat laut. Ketika badai mereka tidak bisa akses, maka kami menerima nasib. Jangan lagi ada masyarakat yang memanggul babinya untuk dijual ke kota, jalan kaki sampai 5 jam. Naik turun gunung. Naik gunungnya begini Mbak. Curam ya Pak? Curam sekali. Saya nggak kebayang ketika berpapasan dengan mereka ketika saya jalan ke Tinambu. Itu saya sedih sekali. Tapi saya harus menghibur diri. Lalu kemudian tidak ada lagi ketika kami sedang rapat, lampu mati. Ini pesan yang saya mohonkan kepada pemerintah pusat. Agar ini bisa diperhatikan. Menjadi kalau bisa ada perlakuan khusus. Karena Mentawai ini destinasi wisata. Turis-turis datang ke Bali, setelah dari Bali mereka datang ke Mentawai. Betul. Tentu ini kan membawa manfaat bagi kita semua. Lalu kenapa infrastruktur kami susah sekali dibangun? Iya Mbok, datang dong, lihat situasi kami di Mentawai. Ini tambang kita terbesar dan tidak pernah hilang. Habis. Betul. Kalau Hawaii punya ombak, Mentawai punya ombak. Kalau Hawaii ombaknya bagus-bagus, Hawaii lebih bagus. Mentawai lebih bagus ya Pak? Saya katakan ini kan di Amerika ada Hawaii, di Indonesia ada Hawaii. Makanya saya katakan Mentawai itu ya Little Hawaii sebenarnya. Makanya di Instagram saya sebut Little Hawaii. Nah, makanya saya minta pemerintah pusat agar harapan-harapan ini bisa didengar. Maka kalau apa yang harus kami lakukan, kami akan lakukan dalam rangka agar infrastruktur ini bisa
sampai ke tangan kami. Apapun kami lakukan, sepanjang itu sesuai dengan ketentuan aturan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rinto ya. Ini adalah harapan kita semua, pastinya ada peningkatan infrastruktur di Mentawai agar potensi besar Mentawai ini tidak terlewatkan ya Pak ya. Dan saudara, potensi investasi di Kepulauan Mentawai ini bukan hanya tentang angka dan modal, tetapi juga tentang harapan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal dan menjaga kearifan budaya serta kelestarian alam. Semoga investasi yang masuk menjadi jalan untuk membawa kemandirian dan kebanggaan bagi seluruh warga Mentawai. Saya Amanda Haj pamit undur diri. Sampai jumpa di Zona Inspirasi berikutnya. Pak, terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh